Gila benar, Ade Armando bongkar data dan malapetaka Formula E. Jadi terlalu berisiko sih kalau waktu pembangunan sengaja dipermainkan. Yang lebih mungkin katanya memang tidak ada kontraktor swasta yang bersedia dengan mempertimbangkan waktu dan anggaran yang ditetapkan. Saya kemudian memperoleh masukan dari seorang teman yang memahami proyek konstruksi. Dia memberikan hitung-hitungan yang bila ini benar menunjukkan bahwa proyek pembangunan sirkuit ini memang punya masalah serius. Ada batu, ada lu bikin contoh waktu di Monas aja yang udah begitu kerasnya jalan Monas. Lu apanya itu untuk menganalisanya aja lu lama. Itu setengah tahun. Lu udah bangun berarti udah ada duit, udah standby semua. Itu yang mau saya pertanyakan. Yang jelas pokoknya jangan sampai uang yang dipinjam Ancol yang 1,2 triliun 1 rupiah pun kena ke sini. Siap. Kalau itu dijamin, Pak. Pak Zahir mana, Pak Zahir? Aman itu, Pak. Itu aman. Soalnya saya melihat posisi ini makin saya nggak percaya. Kalau saya menilai sederhana bahwa Formula E itu untuk menutup kegagalan Pak Anies. Karena semua program tidak yang berjalan, maka di ujung masa jabatan mereka atau Pak Anies menggelar balap mobil Formula E yang kelas dunia, walaupun persiapannya sampai hari ini tidak nampak persiapannya begitu serius atau persiapan yang begitu matang. Pegiat media sosial Ade Armando baru-baru ini ikut memberikan komentar terkait ajang balap Formula E. Pekan lalu kita juga sempat mendengar berita bahwa tender pengerjaan sirkuit balap mobil Formula E di Jakarta dinyatakan gagal. Ade lantas membuat video yang mempertanyakan kegagalan tersebut. Masa sih tidak ada satupun kontraktor qualified yang mengajukan penawaran yang memenuhi kriteria? Bahkan, Ade melontarkan spekulasi bahwa jangan-jangan Jakpro memang sengaja menyatakan tidak ada yang menang dan nantinya pemenang tender ditentukan melalui penunjukan secara langsung, sehingga yang terpilih adalah lingkup Jakpro itu sendiri. Gila benar kalau Jakpro bermain-main seperti itu. Masalahnya, waktu penyelenggaraannya kan sudah ditentukan pada awal Juni 2022. Dan itu sudah tertulis dalam agenda Formula E internasional, jadi sudah tidak bisa diutak-utik lagi. Kalau memang betul harus bulan Juni, sementara keputusan pemenang tender baru ditentukan akhir Februari. Artinya, pembangunan harus dikebut dalam maksimal 3 bulan. Jadi terlalu beresiko sih kalau waktu pembangunan sengaja dipermainkan. Yang lebih mungkin katanya, memang tidak ada kontraktor swasta yang bersedia dengan mempertimbangkan waktu dan anggaran yang ditetapkan. Ade Armando kemudian memperoleh masukan dari seorang teman yang memahami proyek instruksi. Dia memberikan hitung-hitungan yang bila ini benar menunjukkan bahwa proyek pembangunan sirkuit ini memang punya masalah serius. Dia menghitung dengan cara begini. Lintasan sirkuit yang akan dibangun adalah 2.500 meter, lebar lintasan 18 meter. Pembangunan dilakukan di atas tanah lunak atau rawa. Biaya yang sudah ditetapkan adalah 51 miliar termasuk PPN. Menurutnya, dengan kondisi tanah semacam itu, sistem yang paling baik adalah apa yang disebut sebagai slab on pile. Ini adalah konstruksi yang dipakai, misalnya dalam jalan tol menuju bandara di tahap terakhir. Tapi ini akan mahal dan butuh waktu yang lebih lama. Jadi sangat mungkin dulu ketika perencanaan anggaran dilakukan tidak dibayangkan bahwa lokasinya adalah Ancol, yang merupakan tanah rawa. Yang mungkin terbayangkan dulu adalah misalnya Monas. Jadi konstruksinya bisa yang biasa-biasa saja. Celakanya, ini ternyata kondisi tanahnya justru yang paling sulit dibangun. Tapi taruhlah, pembangunan akan tetap dilakukan tanpa metode tersebut. Ternyata tetap saja, anggaran 50 miliar terlalu sedikit. Jika dihitung seperti ini, angka 50 miliar itu sudah termasuk PPN. Jadi harga net sebelum PPN adalah 45,5 miliar. Dana itu dipakai untuk membangun sirkuit dengan panjang lintasan 2.400 meter dan lebar 18 meter. Biaya 45,5 miliar rupiah dibagi 2.400 meter. Maka dana yang tersedia adalah 18,9 juta per meter. Lebar jalan adalah 18 meter. Jika kita bagi biaya per meter dengan lebar lintasan 18 meter, maka 18,9 juta dibagi 18 meter adalah 1,1 juta per meter persegi. Ini angka yang terlalu kecil untuk membangun sirkuit standar internasional. Seharusnya anggarannya adalah sekitar 5 juta rupiah per meter persegi. Harap dicatat itu baru pembiayaan pembangunan sirkuit ya, belum tribun tempat penonton dan lain-lain.
Coba kita lihat kemungkinannya yang akan terjadi. Jadwal penyelenggaraan Formula E pada Juni itu berpeluang kecil untuk diotak-atik. Jadi waktu yang sudah sesempit itu kalau harus selesai cepat dan berkualitas, anggarannya harus dinaikkan. Masalahnya, bisakah anggaran dinaikkan? Sebenarnya sih bisa saja ya sob, tapi uangnya dari mana? DPR sudah menyatakan bahwa anggaran pembangunan sirkuit tidak bisa lagi diambil dari kas pemerintahan provinsi. Alokasi anggaran pembangunan sirkuit pun tidak ada dalam APBD tahun ini. Karena itu, Jakpro sebagai penyelenggara acara harus mencari uang lebih dari 50 miliar itu dari sponsor. Tapi celakanya, sampai sekarang kabarnya belum ada sponsor yang bersedia menginvestasikan uang mereka karena keterbatasan dan kepastian acara. Bayangkan sob, kalau pembangunan sirkuit dilakukan dengan dana kurang dan dalam waktu pas-pasan, itu mungkin sekali berdampak pada kualitas jalan. Kemungkinan terburuknya terjadi kecelakaan. Dan marilah kita berdoa ini jangan sampai terjadi ya sob. Kemungkinan lain tapi kurang buruk dibandingkan yang pertama adalah ketika dicek oleh panitia internasional, kualitas sirkuitnya tidak memadai dan acara akhirnya dibatalkan. Itu saja akan menampar wajah Indonesia. Bayangkan apa kata media internasional. Apa kata dunia? Saya memang bukan pendukung Anies, tapi saya juga tidak ingin nama Indonesia sampai tercoreng. Kondisi balap Formula E ini memang mengkhawatirkan, tapi kita barangkali seharusnya sudah bisa menangkap tanda-tandanya sejak beberapa waktu yang lalu. Bagaimana menurut sobat? Bisa komen di bawah ya. Ada batu, ada lu bikin contoh waktu di Monas aja yang udah begitu kerasnya jalan Monas. Lu apanya itu untuk menganalisanya aja lu lama. Setengah tahun, lu udah bangun berarti udah ada duit, udah standby semua. Itu yang mau saya pertanyakan. Yang jelas Pokoknya jangan sampai uang yang dipinjam Ancol yang 1,2 triliun, 1 rupiah pun kena ke sini. Siap. Kalau itu dijamin, Pak. Pak Zahir mana, Pak Zahir? Aman itu, Pak. Itu aman. Soalnya saya melihat seposisi ini, makin saya nggak percaya. Kalau saya menilai sederhana bahwa Formula E itu untuk menutup kegagalan Pak Anies. Karena semua program tidak yang berjalan, maka di ujung masa jabatan mereka atau Pak Anies menggelar balap mobil Formula E yang kelas dunia, walaupun persiapannya sampai hari ini tidak nampak persiapannya begitu serius atau persiapannya begitu matang. Kenapa tidak matang? Contoh kemarin yang namanya lelang saja gagal. Ini menandakan bahwa kepercayaan publik atau kepercayaan pengusaha terhadap penyelenggaraan Formula E tidak clear.